tenai ku nyampaikan pidato si berjudul dengan munafik. Refers to our moral character and behavior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sekarang hari pertama kita akan mengadakan kelas meeting dari kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Tiga bahasa ya. Sekali ya, untuk satu kali tampil kita akan menampilkan satu perwakilan dari kelas masing-masing, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sasak. Yang Ibu Guru tanyakan, tidak ada bahasa Arabnya ini. Gimana ini? Itu yang penting sebenarnya bahasa Arab itu ditampilkan. Tapi ini bahasa Inggris saja. Oke, sebelum kita mulai perlombaan acara kelas meeting kita awali dengan membaca basmalah. Semoga Oke, untuk peserta pertama atas nama Auliaul Karimah bahasa Indonesia, silakan anakku dipersilahkan maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, ashhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi syafi'atul aitam al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan. Yang saya hormati Ibu Guru Kepala Sekolah MTS Al-Manan Bagainyaka, yakni Ibu Guru Hijaziyah SPD. Yang saya hormati pula para guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang menerang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Ketiga kalinya saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul buruknya orang yang bermuka dua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk manusia ialah orang yang bermuka dua, yaitu ketika ia di tengah sekelompok orang lain ia menampakkan suatu wajah yang buruk, namun di tengah sekelompok orang lain ia menampakkan wajah yang baik. Yang dimaksud dengan
Zulwajihin, ialah dijelaskan oleh Bilal bin Sa'ad radhiyallahu beliau seorang ulama tabi'in mengatakan, janganlah engkau mempunyai dua wajah dan dua lisan. Engkau menampakkan hal-hal terpuji di depan orang-orang, padahal hatimu fajar penuh dengan kemaksiatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Dah ya. Tadi apa judulnya tadi pidatonya? Oke. Ada yang bermuka dua di sini? Oh, alhamdulillah. Pesan dari Bu Guru. Orang yang bermuka dua itu kayak cermin dan sigon. Tahu sigon? Oke lah. Carilah teman seperti cermin. Saat kalian berkaca, gimana? Yuk, siapa yang sudah kaca? Kalau kalian senyum, gimana bayangannya? Senyum. Kalau kalian nangis? Nah, itu gambaran kita mencari teman. Kalau kita sedang senyum, teman kita ikut senyum. Jangan-jangan nanti kita senyum di belakang dia sudah. Nah, maka carilah teman seperti jangan mencari teman seperti atasnya mengkilap, bawahnya kosong. Nah, itu makanya teman itu bermuka dua. Jangan mencari teman seperti sigon, atasnya mengkilap, bawahnya kosong. Oke, untuk peserta kedua, masih untuk kelas 7B. Oke, 7B atas nama Ria Amelia. Silakan Ananda, silakan maju ke depan. Ingat ya, cari teman jangan seperti cermin, jangan seperti sigon. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al hannan wal mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi syafi'atul aitam al mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Ketiga kalinya, berdirinya saya di sini akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Islam dalam Tantangan Zaman. Jika kita membuka sejarah Islam pada zaman jahiliyah, bunuh-membunuh merupakan suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan di antara mereka. Perbudakan adalah suatu hal yang mengakar di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti anak laki-laki yang masuk ke dalam kegelapan. Di dalam jalan yang gelap, di dalam jalan yang berlumpur, tidak ada lampu dan tidak ada tongkat untuk meniti jalan. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi nabinya supaya memandu manusia di dunia ini.
Allah mempunyai satu kitab yaitu Al-Quran untuk menjadi pengetahuan hukum dan cara hidup di dunia. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, beri semangat dulu untuk Ria Amelia. Tepuk tangan dulu. Oke. Luar biasa, udah maju ke depan panggung itu sungguh luar biasa. Ayo, siapa yang berani depan panggung maju ayo. Itu sudah Masya Allah kalau udah depan panggung. Oke, terima kasih Ria Amelia, penampilan luar biasa, mantap. Oke, apa jadi judul anunya? No. Oke. Islam dalam pandangan zaman. Islam zaman Rasulullah itu beda dengan Islam zaman sekarang, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang ketiga. Untuk peserta yang ketiga ada untuk 8A ya, 8A. Oke, atas nama Adelia. Tepuk tangan. Senyum Adelia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan birahmatika ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mannan Bagi Nyaka, yakni Mamida Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Mannan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Mannan Bagi Nyaka, yakni Ibu Guru Hijaziyah SPD. Yang sama-sama kita hormati segenap guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini dan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, solawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kesejahteraan ada 10 segi, 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 segi di dunia ialah kesejahteraan ilmu, ibadah, rezeki halal, sabar menghadapi bencana dan syukur menerima nikmat. Sedangkan kesejahteraan di akhirat ialah malaikat perenggut nyawa dengan kasih sayang yang lemah lembut. Kedatangan malaikat mungkar dan nakir di kuburnya tidak menggentarkan. Ia aman dikala terjadinya fazaa akbar atau kegentaran terbesar. Kejelekannya dilebur dan amal kebajikannya diterima. Dan yang kelima ialah ia melewati jembatan Syiratal Mustaqim dengan secepat kilat lalu masuk surga dengan selamat. Hadirin teman-teman sekalian yang berbahagia,
Dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, nampaknya sangat jelas bahwa kesejahteraan ada 10 segi, 5 di dunia sedangkan yang 5 di akhirat kelak. Semua orang tentu saja mendambakan kesejahteraan tersebut. Untuk mencapai hal semacam itu tidaklah mudah sebagaimana yang kita bayangkan. Akan tetapi dalam hidup ini kita berusaha dengan optimal untuk menjalani hidup agar hidup yang kita jalani bisa tercapai. Maka jika dipandang sangat perlu sekali memantapkan iman dan takwa serta beramal soleh dengan penuh ikhlas dan semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ridho. Dan memang itulah modal utama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh harapan kita bisa meresapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga kita mau beramal soleh karena Allah semata untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adelia. Nah, tadi judul pidatonya kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, untuk kita bisa memperoleh dunia dapat, akhirat dapat, kayak seperti membeli tahu isi di Bu Guru. Sebelum tahu isi ya, beli tahu isi dapat saus gak? Dapat. Beli saus bisa dapat tahu isi? Nggak dapat. Nah, di dunia itu kita mengejar dunia, akhirat tidak dapat. Kita ngejar akhirat, dunia dapat. Nah, seperti membeli tahu isi ya. Kalau beli tahu isi dapat cabai dan saus. Kalau beli saus cabai belum tentu dapat tahu isi. Nah, itu gambaran kita mengejar dunia dan akhirat. Dunia kita kejar belum tentu dapat akhirat. Akhirat kita kejar belum tentu dapat. Oke. Lanjutnya peserta untuk kelas 8B atas nama Wilda Aulia. Wilda. Mau kemana sih anak-anak, buru-buru sekali rasanya ini. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Ashhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi safiatul aitam al-mannan. Birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mannan Bageknyaka, yakni Mamida Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Mannan. Yang sama-sama kita hormati pula Kepala Madrasah Sanawiyah, yakni Ibu Hizajiyah SPD. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru dan teman-teman sekaligus yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Dengan kata lain, ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Anugerah Waktu dalam Islam. Waktu adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun, sayangnya waktu juga sering menjadi sesuatu yang paling sering disia-siakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maqbudun fahiya kasiran minan nas as-sihhatu wal fara'u. Yang artinya, ada dua nikmat yang manusia sering rugikan, kesehatan dan waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asd ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan menasihati kebenaran dan kesabaran. Marilah kita hargai waktu kita, gunakan untuk beribadah, belajar dan menolong sesama, karena kelak hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penampilan Wilda. Untuk kedua penampilan untuk bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, ya. Udah habis bahasa Indonesia kan? Terus yang ketiga bahasa Sasak. Nah, ini bahasa bahasa membuat kita kepusa ini ya. Tulisannya OD, bacaannya one. Nah, hati-hati ya. Kita bisa terjebak dengan tulisan. Oke, selanjutnya untuk penampilan peserta pertama untuk kelas 7A atas nama Istiqomah. Oke, tepuk tangan buat Istiqomah. Lanjut Istiqomah. Honorable judges, respect the audience and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessing, so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Mannan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness, from the stupidly era to the cleverness, as like now we can feel together. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend, so today I stand up here to speak with the title about the importance of honesty in Islam. So today, I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Honesty is not just a noble trait, but a common from Allah and a practice of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. The meaning is, O you who have believed, fear Allah and with those who are truthful. Let us strive to be honest in our words, actions, and dealings, for it is a path to the pleasure of Allah and success in both words. I think enough for today. Thank you so much. The last I say, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Apa artinya tadi judul anunya? Ada yang tahu? Apa? Oke, mantap. Sekarang untuk penampilan yang kedua untuk bahasa Inggris yaitu kelas 7B atas nama Nesha. Silakan Ananda Nesa, dipersilakan maju ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, the headmaster of MTS Al-Manan Bagetnyaka, honorable teacher who has been coming here, and respectable all them my friends. Firstly, let's pray and thank God the Almighty who has given us mercies and blessing. So now we can meet and gather here in this place without any troubles and obstacles. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the stupidity to the caliphate, from Jahiliyah era into Islamic era. Before I start for speech, I will introduce myself. My name is Nesha. I am from class 7. Today, I want to talk about the importance of akhlak in today's society. Akhlak refers to our moral character and behavior. It encompasses factors such as honesty, kindness, humility, and compassion, which are crucial for personal and social well-being. In today's world, where competition and material success often take precedence over ethical behavior, cultivating akhlak is more than ever. By practicing akhlak, we can create a society that values fairness, respect, and compassion for others. That's all about my speech for today. Thank you very much for your nice attention. And I'm sorry for making mistakes during delivering my speech. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda. Jangan ketawain temennya. Yang ketawa itu belum tentu bisa maju ke depan. Oke, tadi sudah penampilannya luar biasa sekali. Judulnya apa tadi, cantik? Apa judul? Hah? Allah. Oke, untuk penampilan yang ketiga, untuk kelas 8A, yaitu atas nama Asyifatul Aini. Oke, dipersilakan maju ke depan Asyifah. Honorable Al-Izza wal-Ajillah Al-Fadilatul Syekh Al-Haj Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan, the leader of Al-Manan Islamic Boarding School. Respectable our teacher, my friend, and everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly,
let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so that we can get together in this place. I think one of the good place at Al-Manan Islamic Boarding School. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness, from stubborn era to cleverness, namely Islam religion. Ladies and gentlemen, my teacher and my friend, my name is Asifa, and today I'll wish speech with the title about the importance of honesty in Islam. So today, I would like to remind all of us about the great value of honesty in Islam. Honesty is not just a noble trait, but a command from Allah and practice of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. The meaning is, O you who have believed, for Allah and with those who are truthful. Okay, I think enough for today. Thank you so much. The last I say hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Asifatu. Mati Pak Bu. Oke, untuk penampilan yang ketiga untuk kelas 8B. Ini penampilan terakhir dari kelas B atas nama Nadiatul Ulfa. Oke, Ananda persilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شفيعة الأيتام المنان برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Firstly, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so that we can get together in this place. I think one of the good places at Al-Manan Islamic Boarding School. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the likeness, from the stupid era to the cleverness, namely Islam religion. Respect judges and dear friend, today I want to talk about school environment. Friends, school is our second home. A clean and green environment helps us study comfortably and keeps us healthy. Keeping the school clean is not only the job of the cleaners, it is the duty of all of us. It is very easy to do through trust in the proper place, do not damage plants, and keep our classroom and schoolyard clean. If we start with small things, our school will become a beautiful and pleasant to learn. I think enough for today. The last I see, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penampilannya yang luar biasa. Nah, itu penampilan terakhir untuk bahasa Inggris untuk hari ini. Yang ketiga sekarang untuk pidato bahasa. Apa judulnya tadi? Ulfa. Hah? Oke, mantap sekali judulnya, semuanya bagus-bagus. Ingat tadi ada yang ahlak ya? Ahlak.
Yang membuat wanita cantik itu bukan bedaknya, bukan kincunya, bukan parfumnya, tapi akhlaknya. Kalian masih udah bagus nggak akhlaknya? Oke, kita lanjut untuk penampilan untuk pidato bahasa Sasak ya. Untuk kelas 7A yang pertama ada Weni Intan. Ada Weni Intan? Oke, silakan anakku maju ke depan untuk berpidato bahasa Sasak. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, ashhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi syafi'atul aitam al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Siti yang hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Manan Baganyaka, beliau Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan. Siti yang hormati Ibu Kepala Sekolah MTS Al-Manan Baganyaka, beliau Ibu Hijaziah SPD. Siti yang hormati Ibu Bapak Guru serta juri dan teman-teman yang si berbahagia. Pertama-tama barang-barang panjatan rasa puja-puji syukur ta li Allah Subhanahu wa taala siwah nyadi ita luwek macam nikmat salah saina nikmat iman nikmat kesehatan kaca nikmat kesempatan sampai-sampai bawa ita kumpul jelo ini alhamdulillah. Kedua kalina salawat kenta salam dak telu bahat orang le junjungan alam nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwan jauh umatna lengan-lengan si salat sampai lengan si kana makun basanta idina siratal mustaqim. Ketulukanina butang kulit tenek kunyampiang pidatong ku si berdudul zina. Zina ino adalah salah satu pegawaian si salah si telarang si Allah Subhanahu wa taala. Zina ino adalah pegawaian si denakana si bau nutup atenta sampai-sampai bau ita terus-terusan minat pegawaian si salah. Allah Subhanahu wa taala wahyu berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Si berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Arti lengan si beruin adalah ditakang kon deketang diri tale zina karena sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan si kejikan calangan si salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawa ya bersabda, Jawa ang zina ino karena le dalam zina ino ada 4 perkara. Perkara si pertama, bau ngilang kewibawaan lemukanta. Perkara si kedua, bau yang mutusang rezekinta. Perkara si katalu, bau mina Allah Subhanahu wa taala murka le ita. Perkara si keempat, bau yang mina ita kekal le dalam neraka. Hadis riwayat At-Tarbani radhiyallahu anhu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lekan hadis sebelum ini bahwa kita pada belajar bahwa kita pada sebagai manusia yang datang kong gawe zina karena sesungguhnya zina itu adalah salah satu pegawaian si bau nimbulang dosa bagi diri entah barang dengan lain le sekitar ta. Enda datang kong hanya karena nafsu entah semata-mata terjerumusang diri ta le dalam dosa si bele si bau mina ita kekal le dalam neraka. Mungkin gak ina sibungku sampai yang salah lamun ara salah aku mohon maaf. Sekian hadanallahu wa yakum la sabilin manal wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penampilannya yang sangat luar biasa. Itu tentang zina ya, semoga kita semua dijauhkan dari zina dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Banyak rugi tadi dan dijauh-jauh kah. Oke, untuk penampilan kedua itu 7B ya. 7B atas nama Aidan. Silakan Ananda Aidan maju ke depan panggung.
Masya Allah cantiknya anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, ashhadu an la ilaha illallah, al-hannan wal mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-aziz syafi'atul aitam al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Si barang-barang terhormatin pengasuh pondok pesantren Al-Manan baginya yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan. Si barang-barang terhormatin Ibu Guru Kepala Sekolah MTS Al-Manan baginya yakni Ibu Hijaziah SPD. Si barang-barang terhormatin Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya cintai dan teman-teman saya yang banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siwah nyadaita beribu-ribu macam nikmat, mara nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, terus mau kumpul jelas insyaallah barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalina salawat barang salam dek tak lupa alai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwah jauh ita lengan jalan si cengeng menuju langan si bagus. Mara basantano ihdinas siratal mustaqim. Ketelu kalina butang kulit tenek ku nyampang pidato si berjudul dengan munafik. Dengan munafikino dengan si nyaba kealimanna lagu simpenna kekafiranna le dalam atena. Le dalam Islam kemunafikan termasuk penyakit ada si jahat lalu bawa endah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun iza hadrasta kadzaba wa iza wa'ada lafa wa iza tumina wana muttafaqun alaih. Artinya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya bersabda, ciri-ciri dengan munafik itu ada telu. Apabila nangaraos, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ngingkarina. Apabila tak percaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain jelasana endah dengan munafik itu berselisih berbuat curang lain yang ngelewatin batas. Saking bahaya sikap munafik itu bahwa nyugulang italekan agama Islam. Sebagian dengan muslim dek takanggo mitnah dengan lain in munafik lagu data pada fokus le diri enta sendiri. Munafik dek na sekadar label laguna penyakit atas saya bau nyerang sai si bau nyerang sai menantan dek tak jaga ya. Mungkin enggak namaku sampean bisa menarak salah engkatku, mohon maaf. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya Aidan. Sekarang untuk penampilan yang ketiga itu 8A. Atas nama Alia Rohali. Silakan penonton. Suaranya jangan berisik kalau ada temannya di depan, itu termasuk adab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah, al-hanan wal mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi safiatul aitan al-mannan, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Si pertama bareng-bareng terhormatin yakni
pengasuh pondok pesantren Al-Manan Bagi Ngaka, yakni Mamida Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan, endasi barang-barang tahurmatin, yakni kepala madrasah sanawiyah, yakni Ibu Ijaziyah SPD bareng terhormatin selaku dewan juri bareng selaku guru-guru siwa ngajarita bareng batur-batur seperjuangan si terhormatin si Allah Subhanahu wa taala. Jari mbutang kulit tenekin kunyampeang pidato si berjudul dengan Nina bareng kemuliaanna. Singumbeke kedudukan dengan Nina le dalam Islam. Dengan Nina le dalam Islam ini maulangan si mulia. Dua ayat Al-Quran bareng hadis Nabi singa taam surga ini oleh bawa lampak na ini nanta bareng hadis Nabi singa taam dengan si pertama kali terhormatin nino inanta sampai 3 kali baru amanta. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wasaimina wasaimati wal hafizina wal hafizati wazakirina Allah katsira wal hafizina Allah katsirati wazakirina Allah katsirati kiratil muslimina wal artinya ninama masih muslim, ninama masih mukmin, ninama masih tetap dalam ketaatannya, ninama masih kena, ninama masih sabar, ninama masih usyuk, ninama masih bersedekah, ninama masih puasa, ninama masih tetap jaga kehormatannya, barang ninama masih luak nyebutaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wanya diangia ampunan barang pahala si bele. Penjelasan ini wata cantum mengle dalam Al-Quran le surah Al-Azhar ayat 35. Angkan dagangan nonda pada girang bekah lainan pada soalna le bawa lampak naina jangan alangan surganta. Mungkin gak nak kesampaian misal nara angkat kusi salah mohon maafin ya. Maklum manusia arah langan salah bareng arah langan lupa. Sekian hadana wa billahi mana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilannya luar biasa. Mana suaranya kelas 7A untuk temannya? Ngantuk ini. 7B. Tuh 8A suaranya. 8B suaranya mana? Berarti yang paling semangat ini kelas 8B kalau ada kompetisi untuk meriahkan temannya kelas 8. Oh 8A, sorry, luar biasa untuk 8A, mantap. Oke, untuk penampilan terakhir untuk bahasa Sasak kelas 8B. Oke, Z atas nama Zeti Mirna. Oke, tepuk tangan buat Zeti Mirna dulu. Oke, silakan Anda Zeti Mirna maju ke depan atas. Masya Allah, cantik-cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil Aziz Al-Jabbar Al-Karimil Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Hannan wal Mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi safiatul aitam al-mannan birahmatika ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama yang tiang hormati yakni pimpinan pondok Tuan Guru Zamharil Abdul Mannan, dan yang saya hormati pula Kepala Sekolah Madras yang tiang hormati pula yakni Kepala Sekolah MTS yakni Ibu Dah Ijaziah SPD, dan yang saya hormati pula serta ibu guru yang sempat hadir pada hari ini, kanca pada dewan juri serta teman-teman yang berbahagia. Kedua kalina selawat serta salam ya tak lupa timpa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwah mengke ita timpa langan ilenge timpa langan bagus, yakni ihdinas siratal mustaqim. Ketelu kalina judul pidatongku tentang bahayana narkoba. Narkoba nene singkatana ikan narkotika atau psikotropika, kanca bahan adiktif lainnya. Isalah gunaanna narkoba nono bau yang menimbulkan berbagai dampak buruk, misalnya merusak kesehatan tubuh, mental, kanca adiktif, menurunkan prestasi tak belajar, kanca bau yang ganggu hubungan tentang keluarga anta, kanca lingkungan ni terdekatna. Bahkan ya nah kedik dengan kehilangan masa depan nono soalnya terjerumus ya timpa isalah gunaanna narkoba nono. Sebagai generasi muda, ita nene harus waspada kan engkau pada peta waktu pada ulang pada isi ya bagus, contohnya belajar ke olahraga ke mengikuti segala positif. Oke, enggak lamun nara tutur katangku salah tolong dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan walahumma fiqilakum yatarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Ananda Zeti. Oke, itu penampilan terakhir untuk pidato kita pada hari ini. Oke, untuk pesan anak-anakku semuanya, apa judul tadi ya pidatonya? Oke, narkoba. Oke, jauhi narkoba karena narkoba merusakmu, tapi dekati ibu guru, bapak gurumu akan mencintaimu. Oke, terima kasih semuanya atas penampilannya. Semuanya sungguh luar biasa semua penampilannya ya. Oke, kita akhiri untuk kelas meeting hari Senin. Kita sama-sama melapaskan alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Burung
Cendiknya ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarumku patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata ibu guru yang salah, jangan disimpan dalam hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.